Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semua yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam pembelajaran kita walaupun secara daring, mata pelajaran PPKN yang pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca doa dengan doa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam menuntut ilmu. Baiklah, bab yang kita pelajari masih bab pertama tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada kesempatan kita kali ini di pertemuan kedua, submateri yang akan kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas fungsi dasar, fungsi pokok Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara, stat fundamental norm, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pertama, kita harus mengetahui tentang hakikat nilai. Nilai atau value adalah sesuatu yang berguna atau dianggap baik bagi manusia. Menurut Pak Notonegoro, rumusan nilai itu mencakup pertama nilai material, yakni nilai yang berhubungan dan berguna bagi semua unsur fisik jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yakni nilai yang berkaitan dengan kegunaan manusia dalam beraktivitas dalam kegiatannya sehari-hari. Yang ketiga, nilai kerohanian atau nilai spiritual, berkaitan dengan unsur rohani manusia yang berguna dalam kehidupannya, meliputi etika, estetika, moral, dan religius. Untuk nilai material, nilai yang berguna bagi unsur fisik manusia adalah seperti nilai-nilai yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, jasmaninya, nilai-nilai biologis, keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, makan, minum, kemudian adalah berkeluarga. Kemudian yang kedua, nilai vital, terkait dengan aktivitas manusia dalam hal berhubungan dengan penghidupan atau pekerjaannya. Bisa seperti nilai profesional, memiliki kemampuan ilmu, kemampuan keahlian dalam kegiatannya sehari-hari sebagai profesinya. Apakah dia sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai kerohanian ini atau nilai spiritual manusia berkaitan dengan etika. Etika ini ukuran baik dan buruk. Mana yang baik, itu yang dianggap beretika dalam kehidupan. Estetika adalah nilai keindahan, nilai pada cita rasa keindahan. Moral, ajaran tentang etika, moralitas, kebaikan dan keburukan yang manusia atau kelompok masyarakat telah anggap sebagai sebuah ukuran. Dan religius, nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang halal, apa yang haram dari sudut pandang agama. Setelah kita membahas tentang hakikat nilai dan telah mengetahui konteks atau ruang nilai berlaku, baik secara material, vital, dan spiritual dalam kehidupan manusia, tentunya dalam kehidupan berbangsa,
kita membutuhkan nilai. Nilai-nilai itulah yang terkandung dalam dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tentunya memiliki nilai. Nilai Pancasila sebagai dasar negara atau stat fundamental norm, pengamalannya bersifat objektif. Artinya didasarkan pada ketentuan, ukuran, benar salah, peraturan perundang-undangan. Maka, dalam kedudukannya, Pancasila ditempatkan sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara, sumber dari segala sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan landasan pembuatan peraturan hukum negara bagi peraturan hukum di bawah dalam lingkup hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, seluruh aspek operasional landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal atau landasan yang dicita-citakan dalam segala bidang. Maka Pancasila dalam bidang politik memiliki nilai menjadi asas berdirinya negara dan identitas nasional. Asas berdirinya negara. Pondasi suatu negara menentukan bentuk negara itu. Termasuk suatu rumah, pondasi suatu rumah menentukan bagaimana kekuatan rumah tersebut dalam menghadapi hambatan, tantangan yang nantinya pasti akan dihadapi oleh sebuah bangsa. Sama juga dengan sebuah rumah. Yang kedua, nilai Pancasila di bidang ekonomi menjadi asas pembangunan ekonomi kerakyatan. Kita bisa lihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, bidang kehidupan yang menjadikan Pancasila sebagai asas atau nilai adalah bidang sosial budaya. Maka kedudukan Pancasila sebagai asas yang mempersatukan dalam kemajemukan, dalam keragaman, di bawah satu rumah bersama yang bernama Indonesia, rumah bagi keragaman agama, rumah bagi keragaman suku, bahasa, budaya yang bermacam-macam terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan menjadi asas perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada asas dalam pertahanan keamanan kita disebut dengan asas perjuangan rakyat semesta. Yang inilah yang meliputi berbagai komponen-komponen yang tentunya akan kita pelajari lebih lanjut di bab tertentu, di bab bela negara. Nilai yang kedua, setelah kita membahas Pancasila dari fungsinya sebagai dasar negara, maka kita akan melihat bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup atau filosofis Grundslag. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup itu bersifat subjektif. Artinya, pengamalannya diserahkan kepada individu masing-masing tanpa sanksi hukum yang mengikat. Maka berkedudukan sebagai pertama jiwa bangsa. Maka Pancasila sebagai jiwa bangsa, nilai-nilainya melekat pada aktivitas kita. Ketika kita berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila, maka yang ada adalah nilai-nilai pada sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Inilah yang melekat pada diri-diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya nilai-nilai Pancasila
menjadikan kebagian daripada kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, meliputi sikap mental, perbuatan yang khas, yang mencakup kelima sila Pancasila yang telah kita sebutkan. Pribadi yang mengenal Tuhan, pribadi yang mengedepankan memiliki unsur kemanusiaan, pribadi yang menjunjung persatuan, pribadi yang suka bermusyawarah, pribadi yang melihat keadilan sosial sebagai kebaikan bersama. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadikan kita penunjuk sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melihat perbedaan sebagai pandangan hidup bersama sebagai sebuah kebaikan, melihat perbedaan dari sudut pandang persamaan, tidak dari segi perbedaannya. Maka seluruh perbedaan-perbedaan kita kemudian akomodasi, kita kemudian duduk hidup berdampingan tanpa menonjolkan perbedaan-perbedaan yang mengusik rasa sensitivitas kita masing-masing. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa dan agama, semuanya dalam bingkai rumah bersama yang bernama Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku agama, namun dengan satu tujuan, bagaimana bisa duduk bersama sehingga mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, Pancasila menjadi falsafah bangsa, artinya bahwa nilai-nilai yang universal dari Pancasila, kesila-sila Pancasila tersebut diyakini kebenarannya, sehingga dijalankan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, artinya sudah menjadi kesepakatan rakyat, konsensus yang tidak bisa lagi dielakkan, sehingga perjanjian luhur bangsa ini ketika di antara kita yang berbeda-beda dalam bangsa ini melanggar perjanjian, maka tentunya bangsa kita tidak mampu lagi berdiri sebagai sebuah negara kesatuan dan terpecah-pecah seperti bangsa-bangsa lain yang telah terpecah-pecah dan tinggal sejarah seperti Yugoslavia dan lain-lain, Uni Soviet dan lain-lain. Yang keenam, cita-cita bangsa, bahwa Pancasila mewujudkan nilai-nilai yang kita inginkan bersama, nilai keadilan, nilai kemakmuran yang menjadi tujuan hidup kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Tujuan negara Indonesia diantaranya adalah bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah cita-cita yang menjadi tujuan negara kita bersama. Dan terakhir, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadikan kita memiliki cara pandang terhadap dunia, cara pandang bangsa terhadap dunia internasional yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwasanya segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga kita menjunjung tinggi perdamaian dunia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari pemaparan yang singkat tadi mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tentunya memiliki nilai-nilai yang tidak bisa dipisahkan. Maka sebagai penugasan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, coba diskusikan bersama keluarga. Di rumah bisa bersama kakak, adik, bapak, ibu, atau siapa saja, tetangga, bahwasanya sebagai dasar negara, Pancasila dibangun di atas 5 sila. Dari sila pertama sampai sila kelima, jika urutan sila-silanya diubah posisinya atau dipisahkan, sila kelima naik ke sila pertama atau sebaliknya,
apa yang akan terjadi. Sertakan alasanmu. Setelah didiskusikan, tuliskan hasil analisamu di buku tindak lanjut penugasan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar untuk menjadikan diri kita lebih baik dari apa yang telah kita lakukan hari ini. Marilah kita menutup doa dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.